Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 13 Juni 2021, hari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Kita diingatkan untuk selalu memelihara iman kita dengan baik agar menghasilkan buah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah menanam dalam diri kami benih iman. Kami mohon semoga benih iman ini bertumbuh sehat dan kuat sehingga tidak mudah roboh di kala badai godaan setan melandainya. Sebaliknya tetap tumbuh kuat dan menghasilkan buah berlimpah. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu butir, kemudian bulir, butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah peliharalah iman kita dengan baik agar menghasilkan buah. Pada satu kesempatan saya nginap di satu keluarga Katolik yang sederhana dengan penghayatan imannya dengan sangat baik. Keluarga ini barusan saya kenal, tetapi sesudah saling mendengarkan, saya merasa sepertinya kami sudah berkenalan cukup lama. Bapak keluarga ini berasal dari golongan lain, tetapi karena merasa tertarik dengan pendidikan Katolik sewaktu sekolah menengah pertama atau SMP, dia meminta izin dari orang tuanya kalau boleh masuk Katolik. Pada awalnya, kemauannya ditanggapi sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan, apalagi keluarganya termasuk satu keluarga yang sangat menghayati ajaran dan aturan agamanya. Tetapi sesudah direnungkan cukup lama, maka permintaannya direstui oleh orang tuanya. Sewaktu memiliki pekerjaan, ia mulai mencari tulang rusuk yang akan menjadi teman hidup untuk seumur hidup.
Dia menemukan seorang gadis cantik di kampung asalnya dan dari golongan lain juga. Keduanya sudah berkenalan sejak masa kecil. Dia menemukan keinginannya untuk mengawini si gadis cantik ini. Pemuda ganteng ini menjelaskan kepadanya tentang agama Katolik dan tujuan perkawinan menurut agama Katolik serta pentingnya sakramen perkawinan. Sesudah mendapat penjelasan yang sangat bagus dan meyakinkan, si gadis cantik ini merasa tertarik masuk Katolik. Maka masuklah nama si gadis ini sebagai calon katekumen. Yang sangat menarik lagi adalah kemauan dari si gadis ini direstui oleh orang tuanya, walaupun terasa sangat menyedihkan. Sesudah dipermandikan menjadi Katolik, selanjutnya mereka menyiapkan diri untuk mengikuti kursus pernikahan. Sesudah pernikahan, keluarga ini dikaruniai 4 orang anak yang semuanya aktif dalam gereja. Benih iman yang berawal dari yang sangat kecil, kini bertumbuh subur dan kuat sehingga menjadi satu pohon iman yang bercabang banyak dan sudah menghasilkan buah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hari ini Yesus berkata, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, tetapi kalau ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, setiap pribadi Kristen, masing-masing individu adalah anggota warga kerajaan surga. Kita semua diharapkan agar benih iman yang sudah ditanam dalam diri kita pada waktu kita dipermandikan bertumbuh dan berkembang menjadi satu pohon iman yang kuat dan bercabang banyak sehingga dapat dijadikan sebagai tempat bersarangnya banyak burung. Maksudnya bahwa iman kita akan bertumbuh besar dan kuat agar orang lain pun turut merasakan kebaikan kita dan juga bisa menjadi tempat orang lain bersandar dan mendapat perlindungan. Bagaimana dengan kita? Apakah pohon iman kita pun sudah memiliki cabang-cabang yang kuat sehingga bisa dijadikan tempat bertengger dan perlindungan bagi banyak orang? Apakah buah iman kita sudah dirasakan oleh sesama dan sudah mendatangkan kebahagiaan bagi sesama dan diri sendiri? Marilah saudara-saudara dan anak yang terkasih, peliharalah iman kita dan berilah pupuk secukupnya lewat doa, mendengarkan sabda Tuhan, dan menerimakan sakramen, agar iman tetap bisa bertumbuh subur, kuat, dan menghasilkan buah berlimpah demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang-orang sakit dan yang sangat membutuhkan pertolongan kita, serta segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.